mati-mati yang baik dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 3116 dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Baik, mungkin Anda ada yang mengatakan, kalau begitu gampang. Udah nanti pada saat mau mati bilang la ilaha illallah. Pertanyaan sederhana, sempat gak antum ucapin? Apa jaminannya kita bisa ucapin? Dan ulama hadis merincikan masalah ini. Mereka mengatakan orang yang Allah tutup dengan kalimat la ilaha illallah di lisannya di akhir hidupnya, orang yang memang mengamalkan dan mengimani kalimat itu selama hidup. Gak bisa ahli maksiat ucap itu, gak bisa. Lidahnya tertahan. Gak mungkin. Jadi kalau selama hidup kita selalu ucapkan zikir ini, kita fahami maknanya, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita betul-betul mentauhidkan tidak ada kesyirikan, nah baru Allah tutup dengan itu. Kalau enggak bisa. Ya, jadi ini bukan main-main, ini bukan mainan untuk bisa dipermainkan gitu. Yang kedua adalah seseorang yang selalu berharap agar mati syahid. Agar mati syahid, ya. Dan ini sebuah hal yang baik sekali. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus berharap mati syahid, mati yang terbaik ya dalam Islam, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Jadi selalu baca keutamaan orang mati syahid, itu kan. Dan orang mati syahid ini banyak ya, bukan cuma mati di medan perang. Dengarkan hadisnya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid ada 5. Beliau mengatakan, al-mat'un. Ya. Orang yang kena wabah, taun. Kalau terjemahan di kamus-kamus saya lihat itu wabah pes. Tapi sekarang setelah masa corona kemarin, ulama mengeluarkan fatwa bahwasanya masuk umumnya wabah. Makanya orang yang meninggal corona kemarin dianggap juga begitu. Ya. Kemudian yang kedua, wal mabtun. Yaitu orang yang meninggal karena menderita sakit di perutnya. Sakit apa saja. Yang penting penyakit perut. Itu juga mati syahid. Kemudian yang ketiga, wal gharik. Dan orang yang mati tenggelam. Yang keempat, wasahibul hadmi. Dan orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Kemudian yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga hadis ini dinilai sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-qatilu fi sabilillah. Orang-orang yang mati di jalan Allah, syahid, terhitung mati syahid. Tentu ini tergantung kadar keikhlasan ya. Karena ada juga orang yang mati di medan perang tapi tidak dapat mati syahid. Kata para ulama, ini Allah pilih siapa yang paling tulus hatinya ingin mati baru Allah kasih. Dan subhanallah, syuhada di medan perang ini dihitung lebih sedikit daripada orang yang hidup. Perang Badar ada 314 sahabat, yang mati syahid 60. Enggak semua mati syahid. Padahal sudah jelas-jelas kalau zaman sekarang kan masih jarak jauh orang nembak. Kalau zaman dulu pedang sama pedang. Tombak bisa dilempar setiap saat, anak panah bisa dilemparkan setiap saat kepada kita. Tapi cuma 60 yang mati. Di perang Uhud ada 700 sahabat, yang meninggal 70 orang. Di perang Khandaq enggak ada sahabat yang mati. Di perang Khaybar juga dihitung jari sahabat yang mati. Dihitung jari. Tidak disebutkan berapa pas jumlahnya, tapi ada beberapa orang yang disebutkan meninggal pada saat itu. Di antaranya ada satu orang dari suku Badui yang baru masuk Islam, kemudian dia syahid, dia mati, dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena baru syahadat, ikut perang lalu mati. Tapi tidak disebutkan namanya orang ini. Cuma dihitung jari, padahal perang Khaybar itu antara 1.400 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Sedikit yang mati. Begitu terus dengan peperangan-peperangan yang lain, ya. Sedikit sekali para syuhada. Jadi syuhada ini memang orang yang mati dalam perang ini orang yang betul-betul tulus. Mungkin Anda bilang,
Ustaz, bagaimana caranya ya orang supaya mau termotivasi mati? Ini nggak gampang ini. Mau menerima, tentu bukan kita pasrah, kita melawan, tapi pada saat musuh tusuk badan kita, musuh tembak kita, atau kita kena bom, bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi itu? Sederhana jawabannya. Coba fahami teman-teman sekalian dan renung ini. Mati itu dalam Islam satu. Mati dalam Islam itu cuma satu. Ada orang mati ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, habis badannya dicabit-cabit oleh ikan. Ada orang yang naik pesawat meledak. Dan ada orang mati di atas ranjang, tidak apa-apa, tidak sakit, tidak ada kena apa-apa yang menurut mata manusia tidak berbahaya bagi dia. Semua itu dalam Islam melalui satu proses. Itu saja. Yaitu sakaratil maut. Pencabutan ruh oleh malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau orang mukmin meninggal, maka malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Anda lihat kendi air, kalau Anda keluarkan air dari mulutnya itu mudah sekali keluar air, begitu ruhnya orang mukmin keluar. Insya Allah semoga kita termasuk ini. Dan orang kafir maka akan sulit keluar, karena malaikat maut mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu Nabi SAW menggambarkan, lalu malaikat maut mencabut dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, nggak ada. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruhnya, jasadnya dia nggak pikir lagi. Orang yang ditusuk musuh, orang yang ditebas lehernya, orang yang meledak di atas pesawat, nggak lagi lihat itu. Itu cara memahaminya. Jadi jangan lihat prosesinya. Makanya para sahabat kenapa mereka termotivasi untuk perang? Karena mereka tahu. Mereka pada saat ditusuk musuh ajal datang tidak akan sakit lagi. Seperti itu. Maka orang yang mati syahid ini kedudukannya paling tinggi. Mati di medan perang. Tentu ini dengan syarat-syarat dan rukun yang benar ya. Bukan seperti sebagian orang sekarang mengatasnamakan jihad lalu bom sana sini. Ini enggak benar, ini enggak ada dalam Islam. Semua ulama muslim pasti membantah masalah itu. Ya. Karena namanya bom bunuh diri. Sekarang bom dirinya lalu dia mati syahid. Orang pun kalau masuk medan perang menghadapi musuh, dia kena bom mati itu baru mati syahid. Itu pun tergantung dari keikhlasan dia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Bushr ini, selain al-qatilu fisabilillah syahid. Orang yang berperang di jalan Allah terbunuh mati syahid. Wal mat'unu syahid. Orang yang kena wabah taun atau wabah secara umum adalah syahid. Wal mabtunu syahid. Orang yang mati kena penyakit perut juga syahid. Wa man mata fisabilillah fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati sementara dia sedang berada di jalan Allah, seperti menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, ya. Pokoknya dia di jalan benar gitu ya. Silaturahim keluarga, maka ini insya Allah mudah-mudahan masih dianggap mati syahid.